Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Irfan Maulana dengan NPM 233507071 ingin menuntaskan tugas UAS teori politik, yaitu tentang menjelaskan kembali hal-hal apa yang telah kita pelajari selama perkuliahan teori politik di semester 2 ini yang diapu oleh Bapak Hendra. Yang pertama adalah teori politik modern, yaitu filsafat politik. Jadi hubungannya ada di paradigma pendekatan dan teori politik, yaitu pengetahuan dasar tentang dunia dan juga manusia. Paradigma yaitu suatu seperangkat keyakinan dasar yang berkaitan dengan prinsip-prinsip utama tentang pandangan dunia. Ada 3 paradigma besar di dunia ini, yaitu positivisme, konstruktivis, dan kritis. Dari paradigma kemudian melahirkan pendekatan, yaitu perbedaan untuk melihat, dan turunannya menghasilkan sebuah teori, yaitu teori politik. Fokus tiga paradigma terhadap dunia dan juga manusia. Terhadap dunia, yang pertama ada paradigma positivis, yaitu metodologi ilmu-ilmu sosial yang meniru ilmu-ilmu alam, yang menganggap manusia juga sebagai benda mati. Jadi paradigma positivis ini memandang dunia, yaitu dilihat sebagai pola yang stabil mendasarkan pada aturan alam. Benda dunia yang sudah ada hukum alamnya, yaitu pandangan positivisme terhadap dunia. Selanjutnya ada konstruktivis, melihat dunia sebagai situasi sosial yang diciptakan oleh interaksi dunia. Dalam realitas belum tentu suatu benda reaksinya sama, tergantung interaksi sekitarnya. Jadi paradigma konstruktivis ini memandang dunia itu tergantung interaksi sosial yang terjadi di manusia. Interaksi sosial ini bersifat cair, tergantung kesepakatan. Selanjutnya ada paradigma konflik. Jadi memandang dunia sebagai situasi yang penuh dengan konflik. Situasi ketika melihat dunia di dalam situasi yang di mana-mana konflik. Itulah pandangan paradigma konflik. Untuk selanjutnya 3 pandangan paradigma terhadap manusia. Untuk paradigma positivisme memandang manusia terhadap individu yang rasional dan mementingkan diri sendiri, selalu mengarah ke rasional ataupun akal dan pikiran. Selanjutnya ada paradigma konstruktivis yang memandang manusia sebagai makhluk sosial yang menciptakan arti secara konstan, memberi makna terhadap dunia mereka. Jadi segala sesuatu di dunia ini merupakan konstruksi pikiran manusia terhadap makna dari dunia ini. Jadi makna-makna yang ada di dunia ini dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Satu adalah paradigma konflik. Manusia yang secara individu kreatif dan adaptif, tetapi tidak sadar akan potensinya, yang terjebak oleh ilusi dan eksploitasi. Jadi kadang-kadang kita ini terjebak secara tidak sadar dalam situasi tertentu yang tidak menguntungkan diri kita sendiri. Itulah pandangan paradigma konflik terhadap manusia. Setelah tadi menjelaskan tentang paradigma konflik, tentang paradigma yang ada di dunia ini, dan juga kita akan lanjutkan tentang pertemuan. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ideologi. Yaitu ideologi ini merupakan kumpulan gagasan, ide ataupun keyakinan dan juga kepercayaan yang tersusun secara sistematis untuk mengatur kehidupan sekelompok orang. Jadi ideologi itu adalah paham atau kepahaman tentang sesuatu. Konsep ilmu ideologi merupakan representasi dan hubungan imajiner individu pada kebebasan dunia nyata ataupun perbuatan yang mewakilinya. Proses terjadinya ideologi awalnya karena ketidaktahuan manusia, lalu munculnya suatu pengetahuan, lalu dipadukan dengan sebuah eksperimen dan juga penelitian, sehingga lahirnya sebuah ideologi di dunia ini. Jadi awalnya ideologi itu lahir karena ketidaktahuan manusia itu sendiri, sehingga lahirlah ideologi ke dunia. Fungsi adanya ideologi di dunia ini untuk pemeliharaan kekuasaan, perlawanan terhadap kekuasaan, dan mengendalikan kehidupan bermasyarakat. Setelah kita tadi mengetahui tentang ideologi, selanjutnya kita akan membahas tentang dua ideologi besar yang ada di dunia, yaitu ideologi liberalis dan juga ideologi kapitalis. Yang pertama ada ideologi liberalisme,
Latar belakang munculnya karena hadirnya revolusi Perancis yang munculnya aristokrat, sehingga kaum bangsawan mengatakan harus ada kebebasan berpikir. Dan juga munculnya revolusi Amerika tahun 1776, karena Amerika pernah jajah Inggris, sehingga terdeklarasilah kemerdekaan Amerika dan terjadinya revolusi Amerika. Liberalis diartikan secara etimologi yang artinya bebas, mencita-citakan masyarakat bebas yang diricikan oleh kebebasan berpikir dan juga berekspresi. Sebuah ideologi dalam tradisi politik yang didasarkan dalam paham kebebasan dan persamaan hak dalam terminologi. Tiga kebebasan alami liberal yaitu kehidupan tidak di bawah siapapun, kebebasan untuk melakukan sesuatu, dan kebebasan untuk memiliki sesuatu. Tokoh liberalis, saya akan mengambil dua tokoh liberalis yaitu Thomas Hobbes dan John Locke. Thomas Hobbes mengatakan memandang manusia sebagai individu jelek karena mereka ingin selalu damai, sehingga membuat perjanjian untuk bermasyarakat. Maka dari itu mereka menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada orang lain ataupun penguasa untuk melindungi hak-hak tersebut. Selanjutnya tentang pandangan John Locke terhadap ideologi liberalis ini, pada dasarnya manusia itu baik karena adanya kesenjangan, jadi dibutuhkan wasit ataupun penguasa untuk mengatur mereka. Jadi nilai utama liberalis itu adalah kebebasan dan juga menolak dogma. Selanjutnya ideologi kapitalis. Konteks histori ideologi kapitalis ini lahir karena adanya revolusi industri, revolusi politik, dan individualisme, yaitu pandangan bahwa setiap individu hendaknya harus mewujudkan keinginannya. Selanjutnya ada teori kapitalis, yaitu memandang manusia sebagai makhluk ekonomi ataupun homo economicus, yang memandang manusia adalah homo economicus, manusia yang harus dapat dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, mereka harus bekerja untuk mencapai kemakmuran. Maka manusia harus diberi kebebasan. Bapak kapitalis dunia yaitu adalah Adam Smith. Prinsip utama kapitalis yaitu negara memiliki tugas-tugas untuk pertahanan dan keamanan, menjamin tegaknya keadilan kedamaian, dan menyiapkan barang publik, jembatan ataupun pendidikan. Selanjutnya ada invisible hand, bahwa harga pasar ditentukan oleh tangan-tangan yang tidak terlihat. Keseimbangan harga terbentuk secara alami dengan adanya penawaran dan permintaan ataupun kesepakatan tanpa campur tangan negara. Invisible hand merupakan prinsip dari prinsip utama kapitalis yang sudah runtuh. Perkembangan kapitalis ini terjadi sejak tahun 1500-an dan masih terus berkembang sampai sekarang. Untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang partai politik. Jadi partai politik merupakan elemen yang paling penting dalam politik modern. Jadi tujuan partai politik ini untuk berebut kekuasaan. Jadi partai politik ini merupakan sekelompok khusus yang berupaya untuk mempengaruhi proses politik, ataupun sekelompok orang untuk mempengaruhi proses politik. Sekumpulan orang dengan kepentingan ataupun tujuan bersama untuk merebut kekuasaan. Jadi tujuan utama partai politik ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukannya politik lewat pemilu. Mungkin sekian, saya menjelaskan sekian tentang beberapa pertemuan dari mata kuliah teori politik yang diampu oleh Pak Hendra ini. Saya hanya menjelaskan hanya sedikit saja mungkin dari banyaknya pertemuan di semester 2 tentang teori politik ini. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.